Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Kali ini aku mau membagikan informasi tentang apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi kalau kalian mau mendaftar sebagai seorang analis hukum di Sekretariat Jenderal DPR RI. Tapi disclaimer dulu, persyaratan analis hukum ini untuk pegawai kontraktual. Kalau misalnya kalian mau jadi pegawai tetap di bidang analis hukum gitu ya, kalian bisa ikut seleksi CPNS, oke? Ingat, ini untuk pegawai kontraktual. Ada dua persyaratan. Yang pertama itu adalah persyaratan secara umum, dan yang kedua adalah persyaratan secara khusus. Yang pertama, kita bahas tentang persyaratan secara umumnya. Persyaratan secara umum ada, pertama, dia harus warga negara Indonesia. Kedua, pendidikan S1 hukum, otomatis ya IPK-nya adalah 3,00 minimal. Dan kemudian usia maksimalnya itu 30 tahun per 1 Juni 2021. Ini karena aku dapat broadcast atau lowongannya itu di bulan Mei kemarin gitu. Terus kemudian membuat surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Kemudian ada diminta untuk pas foto berwarna, minimalnya itu 300 KB, melampirkan ijazah dan transkrip nilai, dan sertifikat pendukung lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Terus juga harus bersedia untuk bekerja penuh waktu atau full time. Adapun persyaratan khususnya itu menyesuaikan dengan bidang yang akan kalian lamar. Karena di sini ada 3 bidang dalam analis hukum Sekretariat Jenderal DPR RI yang diminta. Yang pertama itu analis hukum bidang pembentukan produk hukum. Terus kedua, analis hukum bidang pertimbangan hukum. Dan yang ketiga adalah analis hukum bidang informasi, dokumentasi informasi hukum. Nah, ketiganya beda. Bedanya apa? Tentu perbedaannya adalah di tugas dan fungsinya. Kalau yang misalnya pembentukan produk hukum, nantinya mungkin akan lebih banyak bersinggungan dengan pembentukan peraturan internal lembaga tersebut, analisis peraturan perundang-undangan, dan kajian-kajian yang berkaitan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, atau membuat suatu produk hukum. Terus kalau misalnya bedanya dengan pertimbangan hukum, kalau pertimbangan hukum ini lebih diperuntukkan bagi teman-teman yang udah punya pengalaman untuk beracara di pengadilan dan juga sebagai konsultan hukum. Nah, kalau di bagian pertimbangan hukum ini kayaknya lebih condong tugas dan fungsinya itu mirip-mirip kayak advokat gitu loh. Tapi dia direkrut masuk dalam internal DPR bagian kesekjenan itu, jadi memberikan pertimbangan hukum. Terus kalau misalnya dokumentasi informasi hukum, ini dia nantinya tugasnya itu untuk mengelola dokumen digital. Dokumen digitalnya ya pasti masih berkaitan dengan hukum gitu loh maksudnya, tapi yang berkaitannya itu dengan digital di perdigitalan, dokumen-dokumen digital kayak gitu. Jadi udah sedikit udah ada gambarannya tentang perbedaan antara pembentukan produk hukum, pertimbangan hukum, sama bagian pengelolaan dokumentasi informasi hukum dan digital, dokumentasi informasi hukum. Nah, ada persyaratan khusus dari masing-masing posisi tersebut. Sebenarnya ini hampir sama persyaratannya, yaitu membuat suatu paper. Kalau misalnya kalian berminat untuk mendaftar di bagian produk hukum, analis hukum sebagai seorang analis hukum bidang pembentukan produk hukum, maka kalian diminta untuk membuat paper dengan tema kedudukan peraturan kesekjenan lembaga negara dalam peraturan undang-undang, terus kemudian dalam perundang-undangan. Terus kemudian juga diutamakan memiliki keterampilan di bidang perancangan peraturan, kayak yang tadi udah aku sedikit singgung. Terus kedua, kalau misalnya bagian pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum,
ini diutamakan yang bagian pertimbangan hukum itu memiliki pengalaman beracara di pengadilan dan sebagai konsultan hukum. Tadi udah aku sebut juga. Terus diminta untuk membuat paper, temanya itu tugas dan kewajiban penasihat hukum dalam melayani klien. Dan kemudian kalau di bidang dokumentasi informasi hukum itu kalian diminta untuk menyusun papernya tentang pengelolaan dokumen hukum pada era digital. Kayak gitu. Nah, adapun ketentuan papernya adalah maksimal paling banyak 3 halaman, terus bisa menggunakan hurufnya itu Arial, ukurannya 11 dan satu spasi, kertasnya A4. Terus kalau secara keseluruhan surat lamarannya nanti bisa ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 1070. Seluruh berkas-berkas itu kalian buat dalam bentuk zip atau RAR, terus dikirim lewat email di biro_hukum_dumas@dpr.go.id. Kemudian subjek emailnya itu adalah kode dari masing-masing bidang yang tadi, kayak misalnya pembentukan produk hukum, pertimbangan hukum, subjek emailnya itu. Pendaftaran paling lambatnya kemarin itu ada di tanggal 10 Mei jam 3 sore. Terus udah gak dipungut biaya apapun, dan nanti hasilnya bakal diumumkan lewat email juga. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat yang mau daftar sebagai seorang analis hukum. Bisa persiapin diri sekarang, analis hukum kontraktual ya, fresh graduate terbuka dong, ini pekerjaan ini bisa untuk fresh graduate juga, kecuali bagian pertimbangan hukum. Karena kalau yang bagian analis hukum, pertimbangan hukum itu kan memang diutamakannya yang lebih punya pengalaman beracara di pengadilan atau menjadi konsultan hukum. Sedangkan kalau fresh graduate, kalian bisa mendaftar di bagian pembentukan produk hukum dan bagian pengelolaan informasi dokumen dan dokumentasi hukum digital itu tadi. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.